Pak Yudia, dari pemeriksaan Bareskrim, Irwasum, dan juga dari Propam, tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki. Anda punya komentar? Ya, terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana yang barusan di statementkan oleh Kadif Humas, ini menurut saya, menurut kami lah tim kuasa hukum Peggy, ini bukan pernyataan yang menyenangkan hati kami maupun masyarakat Indonesia. Ini yang bikin menambah keruh permasalahan ini. Ya, kita lihat secara kasat mata saja peran dari Rudiana ini, masyarakat ini sudah tahu seperti apanya. Dari awal penangkapan sampai dengan proses penyidikan, pelimpahan, ini perannya seperti apa? Masyarakat sudah tahu. Nah, ini dari Polri, Kadif Humas, ini menyatakan bahwa Rudiana ini sudah sesuai prosedur. Nah, ini boleh saja secara instansi mengklaim dia secara prosedur sudah sesuai. Tapi kami masyarakat ini menjadi bertambah bingung, ya bertambah kacau ini, carut marut ini masalah. Nah, kita dibuat bingung itu bukan oleh pihak lain, tapi oleh pihak penyidik sendiri. Oke. Nah, kami juga, tambahan Mas, kami juga ini mengharapkan dari Kompolnas ini, ayolah pengawasannya, ya taring Kompolnas ini harus ditunjukkan, jangan hanya memberikan saran tapi tidak ada efeknya untuk penyidik atau Polri. Ya, karena Kompolnas ini juga lembaga negara. Ayolah kita bersinergi dengan masyarakat untuk mengawasi kepolisian. Perkara ini sudah banyak yang tidak sesuai prosedur. Oke, kita dengarkan dari Kompolnas. Bang Yusuf, silakan. Kompolnas tetap bekerja sebagai pengawas fungsional, tentu harus berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan. Tapi apakah Kompolnas terkejut dengan pernyataan tidak ada yang dilanggar apapun oleh Ibtu Rudiana? Sampai hari ini kami belum mendapatkan pernyataan seperti itu. Pernyataan dari Kadif Humas kemarin, Bang. Kami belum bisa menyimpulkan apakah itu menjelaskan tidak ada pelanggaran. Itu bagian dari apa yang kami sarankan agar pihak penyidik, Humas selalu memberikan perkembangan informasi. Kami pikir itu merupakan update informasi dalam proses pemeriksaan. Nah, kaitannya dengan Pak Rudiana, ayah korban Eki, itu posisinya di dalam kasus ini kan sebagai pelapor ya. Pelapor tentu dalam hal ini laporan polisi yang dibuat itu pasti laporan polisi model A yang itu dibuat oleh petugas polisi. Oke. Nah, dari temuan Kompolnas sejauh ini, supervisi dilakukan oleh Kompolnas sebagai pengawas eksternal, apakah memang ditemukan ada kesalahan prosedur yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana? Kompolnas kan kewenangannya menerima saran dan keluhan masyarakat. Nah, keluhan para pihak itu sudah kita dengar dan kita catat. Keluhan-keluhan itulah yang kita mintakan klarifikasi kepada penyidik. Nah, pada saat kami melakukan klarifikasi tanggal 28 Mei, kami simpulkan bahwa proses penyidikan Polresta Cirebon pada saat itu perlu dilakukan audit investigatif. Artinya ada sesuatu dalam proses ketika itu ya? Ada catatan-catatan yang itu bisa didalami dalam proses audit investigatif. Oke, apakah Kompolnas pernah bertemu langsung dengan Ibtu Rudiana? Sampai sejauh ini kami belum berterima langsung karena kan kepentingan Kompolnas itu kan kepada penyidik. Oke. Pada penyidik kaitannya dengan penyidikannya. Kami bertemu dengan penyidik Polresta Cirebon yang lalu, kami bertemu dengan penyidik Polda 8 tahun yang lalu, kami juga bertemu dengan penyidik yang baru untuk kasus PS sendiri. Oke. Pak Arianto, apakah Bapak terkejut ketika dikatakan oleh Kadif Humas tidak ada yang dilanggar oleh Ibtu Rudiana oleh pemeriksaan 3 instansi itu? Saya nggak terkejut. Karena pemeriksaan investigasi ulang itu hasilnya pasti 2, ditemukan atau tidak. Tergantung daripada apa yang ditemukan oleh dia, kemudian dilaporkan oleh dia. Makanya bagi saya, mau melanggar atau tidak, itu bagi saya nggak terkejut. Itulah hasil daripada yang dilakukan oleh mereka yang melakukan audit investigasi itu. Gitu. Termasuk dari Bareskrim, Irwasum maupun Propam? Kalau dari Bareskrim kan lain pemeriksaannya. Bareskrim kan memeriksa Rudiana itu sebagai saksi. Ya. Propam memeriksa dia apakah ada pelanggaran etika atau tidak. Disarankan, diomongkan oleh yang banyak bahwa ini wah melanggar gini gitu kan. Propam kan sudah turun kan. Dia melihat juga menanyakan kesaksian dan kemudian nyari bukti yang lain. Dia kesimpulannya kan tidak ketemu pelanggaran etika. Nah itulah kemenangan Propam, bisanya gitu Pak. Bagi saya nggak terkejut.
Apakah ini akan ada pengaruhnya dengan hasil dari sidang pra-peradilan nantinya? Oh, itu nggak ada kaitannya. Berbeda Itu kan yang dulu, Pak. Kalau ini kan yang sekarang ini kan Peggy, yang sekarang ini kan yang kemarin dibilang salah tangkap itu. Oke, baik. Itu aja. Bang Saur silakan. Ini karena tidak ada Sandi sebelum Tambahkan sedikit Oke, untuk Kompolnas ya. Iya. Ini kan baiknya Kompolnas itu secara publik lah mengumumkan hasil dari keluh kesah masyarakat, aduannya dari masyarakat menampung untuk permasalahan ini. Nah, yang kemarin juga saya pertanyakan, ini makanya saya pengen ini Kompolnas ini terbuka dan publikasi lah hasilnya nih, biar masyarakat juga tahu. Ya, karena ini mengembang dari hasil yang tadi yang DPO 3 jadi 1, 2 jadi fiktif. Nah, ini kan sudah suatu di luar koridor hukum lah. Ya, Polri ini sudah di luar koridor hukum. Karena apa? 3 DPO ini sudah ingkrah. Di putusan ada dan sifatnya eksekutorial harus dikejar. Nah sekarang serta-merta penyidik dengan mudahnya, dengan gampangnya tanpa upaya hukum bahwa 2 ini fiktif. Nah ini upaya hukum apa? Apakah ini benar bisa dilakukan cuma dengan omongan, statement, fiktif? Ini upaya hukum. Makanya kami juga menginginkan dari Kompolnas ini atas ada dugaan itu kami melihat ini ada pelanggaran lah. Tidak patuh terhadap hukum. Nah ini harus ditindaklanjuti oleh Kompolnas. Jangan sampai itu didiamkan, nanti ada tindakan lain, ya tidak ada taringnya Kompolnas. Bang Yusuf silakan. Soal itu kami sudah bersaran untuk tidak difinalkan. Soal 3 menjadi 1 itu. Sampai hari ini juga kami terus mendorong, karena kan semuanya harus berdasarkan bukti-bukti. Kalau pada waktu itu dikatakan belum cukup bukti, maka terus digali petunjuk dan bukti-bukti. Kami paham kaitannya dengan posisi yang disebut Andi dan Dhani itu karena disebut di dalam dakwaan jaksa penuntut umum, maka kami sarankan sebelum difinalkan mintakan pendapat ahli hukum pidana, terutama hukum pembuktian. Nah, itu sudah kami sarankan. Nah, kami dalam memantau ini pernyataan beberapa waktu lalu misalnya yang terakhir membuka hotline, kami memahamin itu progres Polri membuka untuk menerima informasi-informasi terkait dengan termasuk ya kaitannya dengan apabila bisa menjelaskan identitas Andi dan Dhani. Oke, itu baik. kami lihat. Bang Saur. Ya, ada 2. Jadi gini, putusan hakim itu tidak bisa lepas dari dakwaan jaksa. Itu dulu. Jaksa 2016. Yes, otomatis hati yang dibilang ingkrah tadi itu. Oke. Yang kawan-kawan polisi selalu mengatakan ini sudah ingkrah. Ya. Oke, dan ingkrah ini adalah atas dakwaan polisi yang tadi bersama-sama yang 11 orang itu. Oke. Artinya 1 aja kurang, ini batal demi hukum. Oke. Gitu loh ya. Nah, oleh karena itu menurut saya ini sangat serius, itu yang saya bilang. Kalau Mas Arianto tunjuk saya obstruction justice, sudahlah. Ya, alhamdulillah lah kalau itu sampai ini. Tapi saya harus mengatakan bahwa yang obstruction of justice yang secara terang benderang adalah penyidik Polda Jawa Barat yang menghilangkan putusan pengadilan yang ingkrah, dakwaan konstruksi dakwaannya adalah bersama-sama. Oke. Itu. Kedua, soal kode etik. Oke, singkat saja. Oke. Tadi di sini Pak Sandi nggak ada, tidak bisa diwakili oleh Mas Arianto. Dalam fakta persidangan adalah terbukti bahwa sepihak, yaitu saudara bapaknya Eki, Rudi Ana, kemudian melakukan penyelidikan dan menangkap sendiri dengan 3. Oke, baik. Ya, atau apakah ini tidak pelanggaran etik? Bagaimana orang tidak ada surat perintah untuk melakukan penyelidikan, melakukan sepihak? Baik, semuanya akan kita lihat jawabannya nanti dalam sidang pra-peradilan yang akan berlangsung pada hari Senin mendatang, tanggal 24 Juni 2024. Kita akan melihat bersama-sama babak baru dalam kasus kematian Vina dan Eki, siapa yang salah dan siapa yang harus dihukum. Terima kasih Anda telah bersama kami dalam interupsi malam hari ini. Kita jumpa lagi pekan depan dengan tema yang berbeda. Selamat malam.